Oke, teman-teman balik lagi bersama saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman dalam voice over kali ini saya bakal bahas salah satu saham yang akan melakukan right issue dengan harga pelaksanaan 250. Nah, emiten ini adalah provider internet atau saham ini lebih dikenal dengan kode INET, INET. Gimana sih prospek setelah INET ini right issue? Nah, topik ini yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Jadi teman-teman, INET ini udah selesai RUPS luar biasa dan salah satu hasilnya yaitu merestui right issue dan pembagian waran. Kira-kira gimana nih prospek ke depannya? Apakah menarik untuk kita beli dan apa aja risiko yang perlu kita pahami? Jadi, kedua hal ini sebenarnya menjadi pembahasan yang menarik, di mana emiten penyedia internet seperti PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk ini atau saham dengan kode INET ini tentu aja udah dapat restu untuk ngelakuin penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD atau singkatnya ini right issue. Jadi sebelum kita membahas tentang right issue INET, mari kita coba pahami dulu apa sih sebenarnya right issue itu. Simpelnya gini teman-teman, right issue itu semacam aksi korporasi yang dilakuin oleh perusahaan guna dapat tambahan modal dan mereka itu keluarin saham baru. Jadi kepemilikan saham sebenarnya bakal terdilusi dengan adanya right issue apabila pemegang saham lama nggak ambil. Nah, ada beberapa yang bisa kita jadikan acuan sebelum kita menilai prospek right issue ini. Apakah ini menarik atau tidak untuk kita ambil right issue-nya? Oke, yang pertama terkait dengan rencana right issue itu sendiri, kita perlu tahu tujuannya untuk apa dan berapa modal yang diharapkan. Akan lebih baik kalau dana tambahan yang dihasilkan dari right issue ini sebenarnya buat ekspansi perusahaan. Jadi nggak buat bayar utang ya teman-teman. Dan bicara soal jumlah modal yang akan diperoleh, tentu ini penting untuk kita perhatiin. Karena nantinya kita bisa menilai seberapa signifikan aksi korporasi ini akan mempengaruhi kelangsungan dari usaha perusahaan. Kemudian yang kedua, kita perlu menghitung harga teoritis untuk mengantisipasi harga setelah right issue. Nah, biasanya right issue itu dilaksanakan dengan harga yang terdiskon dari nilai saat ini atau nilai pasar lah ya, simpelnya. Tentu saja ini untuk menarik minat pelaku pasar. Kalau aksi korporasi ini biasanya cenderung bergerak negatif karena ya menyesuaikan rasio penerbitan saham baru. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih teman-teman kalau right issue ini pelaksanaannya di atas harga pasar. Tapi ya itu langka lah ya, kecil kemungkinan. Apabila itu terjadi mungkin ada standby buyer yang mungkin valuasinya juga benar-benar lagi murah. Jadi ya kita bisa katakan itu akan menarik investor besar gitu ya. Nah, oleh karena itu buat kita menilai perkiraan harga yang akan dilakukan pada saat right issue di harga berapa, tentu kita perlu menghitung nilai teoritisnya. Dan yang terakhir yang ketiga, adakah misalnya pihak yang standby untuk membeli right issue ini? Nah, ini penting buat kita ketahui karena ini bisa ngejamin seberapa besar keberhasilan right issue tersebut. Akan jauh lebih baik yang jadi standby buyer-nya ini atau yang standby ini adalah shareholder mayoritas atau bisa dibilang pengendali yang lebih bagus. Sehingga nggak terlalu banyak yang akan mengandalkan retail, tentu saja berpengaruh terhadap psikologi investasinya dan ini tentu sulit untuk diprediksi. Nah, berikutnya kita bakal bahas tentang right issue INET ya. Kita ke topik utama teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin soal right issue-nya INET, jadi prospektusnya itu udah rilis di 26 September kemarin. Jadi mereka itu ngumumin rencana penerbitan saham baru sebanyak 12,8 miliar lembar. Jadi mewakili 57,14% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan. Dari jumlah itu sebenarnya bisa menggerek total saham beredar itu menjadi 21,5 miliar.
Jadi total dana segar yang akan diperoleh sekitar 3,2 triliun. Raihan ini sebenarnya bisa dibilang jumbo ya teman-teman ya. Karena market cap-nya Inet sekarang ya sekitar 2,5 triliun dari harga per saham per September. Mungkin dengan harga sekarang ya sudah naik dikit lah ya. Per September kemarin 284 rupiah per lembar, sekarang 296. Ya, sekitar 2,53 triliun lah gitu ya. Nah, adapun harga pelaksanaan right issue ini di angka 250 per lembar. Harga ini bisa ditebus dengan rasio 3/4. Jadi gini, setiap pemegang saham yang punya 3 lembar saham lama itu bakal menebus 4 lembar saham baru Inet. Nah, jadi gitu. Kemudian untuk apa dana right issue yang diperoleh dari Inet ini? Oke, yang pertama teman-teman yang ini terbilang jumbo ya. Jadi porsi right issue-nya ini bisa dibilang jumbo. Yang pertama mereka bakal gunakan sekitar 2,8 triliun untuk disetor ke anak usaha yaitu Global Prima Integrasi. Jadi ini untuk membangun jaringan fiber optik to the home atau FTTH dengan teknologi terbaru Wi-Fi 7 di Bali dan Lombok. Jadi untuk 2 pulau ya. Targetnya cukup ambisius yaitu mau ngejangkau 2 juta home pass hingga akhir 2026. Jadi targetnya itu. Dari sisi teknis sebenarnya pembangunan ini ya cukup ya untuk mencakup perangkat inti seperti OLT, ODC, ODP hingga ONT. Plus biaya jasa penggelaran jaringan yang akan ya, ditangani oleh vendor yang cukup berpengalaman. Jadi GPI ini sendiri sebenarnya masih ngelakuin review terhadap penawaran kontrak yang dilakukan oleh Inet ini dan perjanjian resmi diperkirakan bakal rilis dan diteken hingga akhir 2025 ya sebelum 2025. Dan nantinya layanan ini akan dipasarkan dengan harga 299.000 per bulan dengan kecepatan hingga 2 GB per second. Dan proyeksinya ini menjadi sumber pendapatan utama anak usaha tersebut. Kemudian yang kedua, sekitar 213,4 miliarnya ini bakal disetor ke PT Pusat Fiber Indonesia atau FPI, PFI ya teman-teman ya, sorry. Dana ini sebenarnya buat ngelunasin biaya sewa Indivisible Right of Use atau IRU. Sebenarnya ini bisa dibilang kabel laut Jakarta Batam dan Singapura ya teman-teman ya. Jadi ini bakal dikelola oleh jejaring mitra Persada. Jadi ini bagian dari grup Trias Mitra. Skemanya terdiri dari 204,1 miliar buat jalur Jakarta Batam dan 9,2 M untuk jalur Batam Singapura. Jadi gitu teman-teman ya. Dengan infrastruktur yang kepemilikan EIRU tadi teman-teman, Inet akan punya akses jangka panjang ke infrastruktur tulang punggung internasional yang bisa dimonetisasi lewat layanan IP transit, kemudian content exchange maupun IPLC. Jadi gitu. Yang ketiga, 135 miliar bakal disetor ke PT Internet Anak Bangsa atau IAB. Dana ini disiapin buat modal kerja guna mendukung FTTH di Jawa, kemudian hal ini juga berperan sebagai kontraktor dalam pembangunan jaringan dan layanan pendukungnya. Sebenarnya proyek ini sudah dikerjakan PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau IGE, dan lingkup kerjanya mencakup observasi, survei, desain, implementasi, rollout hingga manage service dan troubleshooting. Dan sisanya akan dipakai buat kebutuhan modal kerja di tingkat induk. Termasuk diantaranya belanja perlengkapan penunjang, pengembangan layanan, pemasaran, maupun pelatihan hingga biaya overhead. Sementara itu, dana yang masuk dari eksekusi waran kedua ini juga akan digunakan buat modal kerja, baik itu melalui entitas induk maupun entitas anak usaha. Kalau kita perhatikan dari rencana ini jelas bahwa Inet ini bakal gaspol ke arah ekspansi infrastruktur dan besar-besaran teman-teman ya. Jadi proyek FTTH di Bali Lombok ini dengan Wi-Fi 7 ini jadi ini inti dari strateginya. Sementara kabel bawah laut itu adalah proyek yang bakal melengkapi pondasi dalam jangka panjang di Pulau Jawa. Sebenarnya ada tantangan. Jadi mulai dari eksekusi proyek yang terbilang padat hingga kebutuhan modal kerja yang besar
Dan tentu saja ini perlu komitmen dan jaminan dari pemegang saham pengendali. Ekspansi ini bisa jadi katalis dalam pertumbuhan bagi Inet. Tentu saja kita perlu lihat ke depan. Nah, buat teman-teman yang mau ngikutin right isunya, bisa teman-teman perhatikan slide ini untuk mengetahui jadwal dari right isunya tersebut. Kemudian yang berikutnya kita bakal bahas tentang waran seri kedua yang siap dibagikan sebagai pelengkap. Jadi sebenarnya mereka nggak hanya nawarin right issue teman-teman ya. Jadi manajemen juga udah nyiapin pemanis atau bungkusan gitu ya bisa dibilang. Yaitu berupa waran bagi investor yang udah menebus haknya. Waran seri kedua ini dibagikan secara gratis dengan rasio waran untuk setiap 25 saham baru yang ditebus. Dengan waran ini bisa diperdagangkan dimulai Desember 2026 dengan harga 300 dan masa berlakunya hingga Juni 2028. Namun kalau kita perhatikan, jadi yang perlu menjadi catatan biasanya dianggap waran ini sebagai bonus aja teman-teman. Jadi kalau udah cuan dari waran, investor biasanya akan segera mulai go tanpa menunggu waktu eksekusi sampai bertahun-tahun. Gimana dengan harga teoritisnya? Nah ini hitung-hitungannya teman-teman. Ini penting kita ketahui di mana kalau dari harga teoritis ini buat mengukur kalau kita beli di harga sekarang sampai selesai right itu apakah ini bisa cuan atau justru kita rugi. Oke, yang coba kita lihat simulasinya secara teoritis adalah kita gunakan beberapa metrik teman-teman ya. Ambil contoh ini simulasi di harga pasar di 284, kemudian harga pelaksanaan 259. Saham lama itu sekitar 8,7 M, kemudian saham baru 12,8 M. Jadi total 21,5 miliar. Dari sini sebenarnya harga teoritisnya itu bisa kita hitung harga lama dikali dengan jumlah saham yang lama plus harga right issue dikali dengan jumlah right issue dibagi dengan total saham. Nah, jadi kalau kita kalkulasi sebenarnya hasilnya ya akan berbeda gitu ya teman-teman dari harga itu. Kalau kita perhatikan dari hasil perhitungan itu sekitar 265 per saham. Nanti kita bisa simulasi juga untuk harga yang lain. Jadi secara teoritis bahwa pasca right issue nanti saham ini sebenarnya layaknya secara teoritis di harga 265 per saham. Kalau kita bandingkan per harga 284 ya ini koreksinya sekitar 6,7%. Jadi kalau kita sesuaikan level harga teoritis. Tapi kalau dibandingkan dengan harga reissue di bawah di 250 akan ada potensi sekitar 6% untuk upside-nya. Tentu untuk investor yang menebus reissue ini tadi. Dan juga kalau kita perhatikan komitmen pengendali ini bisa dibilang menjadi faktor kunci. Jadi PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara atau Akun ini akan memegang kendali dengan porsi 60% atau 60,62. Mereka akan menyatakan menebus haknya senilai 1,78 triliun. Sekaligus menjadi standby buyer yang mana untuk sisanya itu 1,41 triliun. Artinya dari sisi pendanaan, right issue Inet ini bisa dibilang ya hampir pasti sih buat sukses. Namun hal ini juga bisa menjadi sinyal kuat bahwa pengendali itu percaya penuh pada prospek bisnis perseroan di tengah lonjakan permintaan internet dan transformasi digital yang kian masif di Indonesia. Nah, teman-teman berikutnya, yang terakhir kita bakal bahas tentang adanya risiko dilusi. Oke, salah satu yang perlu teman-teman ketahui bahwa adanya risiko dilusi kepemilikan ini tentu perlu menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau investor publik sekarang kuasain sekitar 40% saham, memilih untuk tidak menebus, maka porsi mereka akan menyusut di sekitaran 16% saja. Jadi dari sisi valuasi pasar juga bisa menyesuaikan harga ke level teoritis di 265 tadi. Dan setelah right issue, kemudian akan ada peluang harga turun di posisi saat ini. Jadi buat para investor, buat para trader gini ya, buat teman-teman yang berprofesi sebagai trader atau yang bakal baru membeli saham Inet ini, mungkin ini bisa jadi risiko dan tetap berhati-hati dalam melihat momentum harga sebelum jadwal Kumdet ini yang akan nanti terlaksana pada 25 November. Di luar itu sebenarnya proyek FTTH Bali Lombok ini juga punya target 2 juta pelanggan dalam waktu 1,5 tahun. Ini
bukan target yang kecil. Apakah mereka mampu mengeksekusi ini? Ini yang bisa dibilang target ambisius. Jadi ambisi sebesar itu tentu saja punya risiko. Entah berupa keterlambatan eksekusi atau biaya yang membengkak juga akan ikut mewarnai. Jadi itu teman-teman ya, kurang lebih secara detail kita bahas dari right issue saham Inet ini. Nah, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya Daniel dan salam satu frekuensi.